Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Darmawan, NIM 1714005, kelas Ekonomi Syariah A semester 6. Di sini saya akan menjawab tentang UTS Manajemen Perbankan. Oke, langsung saja. Jawabannya nomor pertama, tentang undang-undang yang mengatur perbankan di Indonesia dan pengertian perbankan. Undang-undang yang mengatur Bank di Indonesia terdapat di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Dan selanjutnya, pengertian perbankan. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang perbankan, pengertiannya adalah suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan rakyat banyak. Oke, yang selanjutnya, yang kedua, peran Bank Indonesia terhadap pemerintah. Di sini terdapat beberapa peran Bank Indonesia terhadap pemerintah. Yang pertama, bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, dapat menerima pinjaman dari luar negeri. Yang ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet. Yang keempat, memberikan pendapat atau pertimbangan kepada pemerintah. Yang kelima, dalam penerbitan surat-surat hutang, pemerintah wajib berkonsultasi kepada Bank Indonesia. Yang keenam, BI dapat membantu menerbitkan surat-surat hutang. Dan yang terakhir, BI dilarang memberikan pinjaman kepada pemerintah. Oke, selanjutnya yang ketiga, ada di sini pertanyaannya kegiatan dari bank. Kegiatan dari bank sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Dan yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketiga, memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Oke, selanjutnya yang nomor 4, pertanyaan terakhir, yaitu dampak dari terjadinya wabah virus COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, khususnya di sektor jasa keuangan atau perbankan, dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengaruh adanya COVID-19 ini di perbankan, dan langkah apa saja yang diambil oleh manajemen perbankan tersebut untuk menanggulanginya. Oke, langsung saja. Memang wabah COVID-19 ini menimbulkan banyak masalah, tidak hanya di Indonesia, tetapi di dunia. Perekonomian dunia juga terancam karena hadirnya virus ini. Di Indonesia sendiri, khususnya perekonomian nasional, Indonesia harus merupakan pertumbuhan sebesar di atas 5% akibat wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Tapi, khususnya di dunia jasa keuangan atau di dunia perbankan, wabah COVID-19 ini tidak terlalu berpengaruh. Dikatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan per Maret 2020 bahwa kondisi perbankan di Indonesia masih dalam kondisi baik, terjaga, dan intermediasi masih membubuhkan kinerja yang positif. Ini semua tidak lepas dari langkah-langkah atau kebijakan pemerintah dalam menanggulangi terjadinya virus COVID-19 ini. Langkah-langkah yang diambil pemerintah, dalam khususnya di sini BI dan OJK antara lain. Yang pertama, kebijakan penurunan suku bunga. Yang kedua, stabilitas nilai tukar rupiah. Yang ketiga, injeksi likuiditas dalam jumlah besar, baik likuiditas rupiah maupun valuta asing. Dan yang terakhir, yang keempat, ada pelonggaran makroprudensial agar tersedianya pendanaan bagi eksportir, importir, dan UMKM. Serta kebijakan apa sih yang harus diambil manajemen perbankan dalam menghadapi ini? Kebijakan yang diambil itu harus, yang pertama, mewaspadai akibat yang terjadi dari wabah COVID-19 ini. Dan yang paling penting, harus patuh dan taat pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Mungkin sekian
jawaban yang bisa saya berikan untuk UTS kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.